Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrina Nuryastuti, mahasiswa profesi nurse stase jiwa. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada pasien waham. Di sini saya sebelumnya sudah mempersiapkan leaflet. Tujuan dari persiapan leaflet ini sendiri yaitu nantinya pasien dapat belajar ataupun membaca pada saat selesai dilakukan pendidikan kesehatan. Yang kedua, saya juga sudah berkoordinasi atau berjanjian dengan pasien untuk melakukan pendidikan kesehatan pada hari ini. Pada pukul 10 selanjutnya saya sudah mempersiapkan diri dan saya siap menemui pasien. Halo Bapak, halo Ibu, selamat siang. Apakah benar? Ya, baik Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Astrina yang bertugas dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Tujuan saya kesini, masih ingat apa? Ya, baik, tujuan saya kesini sesuai janji kita kemarin ya Pak Ibu, bahwa tujuan saya kesini yaitu akan melakukan pendidikan kesehatan atau sharing-sharing saja tentang apa itu waham ya Pak Bu. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu sendiri apakah sudah tahu apa itu waham? Oh, belum. Baik ya Bapak dan Ibu, jika belum saya akan mencoba untuk kita sharing saja apa itu tentang waham, apa itu macam-macam waham, dan apa penyebabnya, seperti itu ya Pak, Bu. Kira-kira Bapak dan Ibu waktunya mau berapa lama? 10 menit saja. Oke, 10 menit saja ya Pak, Bu, nggak usah lama-lama. Nanti misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung acungkan tangan saja ya Pak, Bu. Baik, bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya Pak, Bu. Nanti setelah selesai sesi diskusi, Bapak dan Ibu akan saya beri leaflet seperti ini ya, bertujuan untuk agar Bapak dan Ibu sewaktu-waktu bisa membaca dan mengetahuinya. Kita mulai ya. Yang pertama yang akan kita bahas atau kita sharing, yang pertama yaitu apa itu waham. Nah, di sini saya akan memberitahu waham itu merupakan suatu keyakinan tentang isi pikir yang tidak sesuai dengan keyakinan atau tidak cocok dengan latar belakang kebudayaan, keyakinan yang dipertahankan secara kokoh dan tidak dapat diubah-ubah. Misalnya tuh, contohnya ya, ini contohnya ya Pak, Bu. Bapak dan Ibu menganggap bahwa diri Bapak dan Ibu itu adalah seorang pejabat kaya, orang terkaya nomor 1 di Indonesia, misalnya seperti itu ya. Padahal pada keyakinannya Bapak dan Ibu adalah seorang pegawai kantoran, seperti itu. Itu berarti Bapak terjadi waham karena tidak sesuai dengan latar belakang dan keyakinan, begitu ya Pak, Bu. Sudah paham? Ya. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu proses terjadinya waham. Nah, proses terjadinya waham itu, kenapa sih pasien bisa mengalami waham? Kenapa sih bisa terjadi pikiran seperti itu? Nah, ini akan kita bahas. Untuk proses terjadinya itu ada 6, yaitu fase lock of human need. Yang kedua yaitu fase lock of self-esteem. Yang ketiga yaitu fase kontrol internal eksternal. Yang keempat yaitu fase environment support. Yang kelima yaitu fase conformit. Yang keenam yaitu fase importing. Nah, ada yang udah tahu belum Bapak dan Ibu apa itu fase-fase yang udah saya jelaskan tadi? Belum ya? Oke, kita belajar bersama-sama. Untuk fase yang pertama tadi ada fase apa Pak, Bu? Nah, benar. Ada fase lock of human need. Nah, itu ya. Apa sih itu artinya? Nah, itu biasanya diawali dengan terbatasnya kebutuhan-kebutuhan klien, baik secara fisik maupun psikis, seperti itu ya. Maksudnya tuh diawali pertamanya itu diawali dengan
kebutuhan klien baik secara fisik maupun psikis. Seperti itu ya Pak Bu. Nah, kita masuk untuk fase kedua, yaitu ada fase lack of self esteem ya Pak Bu. Nah, itu apa sih itu artinya? Yaitu tidak adanya tanda atau pengakuan dari lingkungan dan tingginya kesenjangan antara self ideal dan self reality, atau yang biasa kita sebut yaitu kenyataan dan harapan. Seperti itulah maksudnya itu tidak ada tanda-tanda dari pengakuan dari lingkungan. Seperti itu ya Pak Bu. Untuk yang ketiga yaitu ada apa Pak tadi? Nah, benar sekali ya Pak, ada fase kontrol internal dan eksternal. Nah, apa itu sih? Maksudnya apa yang dimaksud dengan fase kontrol internal dan eksternal? Saya kasih tahu sedikit ya Pak. Yaitu mencoba berpikir rasional tuh logis atau nyata, bahwa apa yang ia yakini atau apa-apa yang ia katakan adalah kebohongan atau menutupi kekurangan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi menghadapi kenyataan kenyataan bagi klien adalah sesuatu hal yang sangat berat. Tentu ya Pak, kita harus untuk menghadapi kenyataan itu harus sangat berat bagi Bapak dan Ibu semua. Untuk yang keempat yaitu ada fase apa Pak tadi? Nah, benar. Fase environment support. Apa sih itu? Nah, ini adalah adanya beberapa orang yang mempercayai Bapak dan Ibu atau seseorang yang mengalami waham dalam lingkungannya, menyebabkan seseorang yang mempunyai waham merasa didukung, dan lama-kelamaan klien akan menganggap sesuatu yang dikatakan tersebut sebagai kebenaran. Jadi tuh jika ada orang yang mempercayai bahwa seorang itu mengalami waham, maksudnya lingkungan warga sekitar, maka seorang yang mengalami waham itu akan menganggap bahwa itu adalah suatu kenyataan. Seperti itu ya. Untuk yang kelima yaitu ada fase apa tadi? Nah, benar ya, fase comforting. Nah, untuk apa sih itu fase comforting itu sendiri? Yaitu klien merasa nyaman dengan kenyataan dan kebohongan serta menganggap bahwa semua orang sama, yaitu adalah mempercayai dan mendukungnya. Nah, keyakinan ini sering disertai dengan halusinasi. Ada yang tahu halusinasi itu apa? Nah, benar sekali ya, halusinasi itu seperti menghalu kayak gitu Pak Bu ya. Benar ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada fase ya benar, ada fase improving. Apa sih itu fase improving? Ini adalah proses terjadinya waham yang terakhir ya, yaitu ada fase improving. Nanti kalau selesai diskusi ini, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan ke saya ya. Oke. Untuk yang terakhir yaitu memasuki fase improving, yaitu apabila tidak adanya konfirmasi dan upaya-upaya koreksi setiap waktu, keyakinan yang salah pada klien akan meningkat. Seperti itu ya Bu. Sudah paham tadi? Untuk proses terjadinya waham itu ada apa saja? Ada 6 ya. Untuk proses terjadinya waham itu ada 6. Bisa disebutkan apa saja? Ya, fase lack of human need, ada fase lack of self esteem, fase kontrol internal eksternal, ada fase environment support, ada fase comforting, ada fase importing. Baik, benar ya Pak? Selanjutnya kita lanjut aja biar cepat, biar Bapak dan Ibu tidak bosan juga ya. Untuk selanjutnya yaitu ada penyebab apa sih yang sebenarnya menyebabkan seseorang itu mengalami waham. Tadi kan kita sudah menjelaskan apa itu waham, terus gimana proses terjadinya waham. Selanjutnya menjelaskan tentang penyebab. Kan pasti kenapa sih bisa terjadi gitu kan ya Pak Bu. Nah, kita belajar bersama-sama ya, yaitu penyebab terjadinya seseorang mengalami waham yaitu macam-macam. Ada berbagai kehilangan dapat terjadi pada
pasca atau setelah bencana, baik kehilangan harta, benda, keluarga maupun orang yang bermakna atau orang yang disayang. Tentunya kita semua pasti bakalan merasa sedih apabila kita kehilangan harta, benda, ataupun orang yang disayang, seperti itu ya Pak Bu. Yaitu kehilangan ini menyebabkan stres. Tentulah kita pasti kalau kehilangan apapun kita pasti akan mengalami stres dan akan berpikir berkepanjangan. Nah, jika stres ini berkepanjangan dapat memicu masalah gangguan jiwa dan akan mengakibatkan bisa waham dan lain sebagainya. Nah, akibat dari waham itu sendiri apa? Ada yang tahu akibat dari waham? Nah, benar ya. Untuk akibat dari waham itu sendiri yaitu dapat mengalami kerusakan komunikasi verbal yang ditandai dengan pikiran yang tidak realistik atau tidak logis, ya seperti itu. Paham ya Pak Bu? Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor. Faktor-faktor itu ya hampir sama seperti penyebab ya Pak Bu. Maksudnya di bawahnya penyebab itu ada faktor-faktor seperti itu ya. Saya jelaskan sedikit. Untuk faktor predisposisi yaitu ada genetis, yaitu biasanya itu keturunan. Jadi apabila genetik seperti itu ya Pak Bu, jadi apabila ada neneknya atau ayahnya yang dulu mengalami waham itu biasanya bisa terjadi menurun di kita seperti itu ya. Yang kedua yaitu ada neurobiologis, yaitu adanya gangguan pada konteks prefrontal ya seperti itu. Yang ketiga yaitu ada neurotransmitter, yaitu abnormalitas pada dopamin. Yang ketiga yaitu bisa terjadi karena paparan virus. Apa saja sih virus-virus yang dapat menyebabkan waham itu sendiri? Nah, untuk virus-virus yang dapat menyebabkan waham itu sendiri ya Pak Bu, itu ada virus influenza juga bisa, dan virus influenza pada trimester ketiga ya Pak Bu. Untuk yang selanjutnya yaitu psikologis, yaitu maksudnya untuk psikologis itu jika seorang mengalami cemas, terus tidak peduli dengan orang, seperti itu ya Pak Bu. Untuk tadi kan udah ada pengertian proses terjadi, penyebab, faktor predisposisi, dan sebentar lagi masih ada faktor presipitasi. Nah, untuk faktor presipitasi itu ada 3, yaitu proses pengolahan informasi yang berlebihan. Yang kedua yaitu mekanisme penghambat yang abnormal, atau adanya gejala pemicu. Gejala pemicu ya seperti tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada manifestasi klinis. Kita ini sedikit ya. Manifestasi klinisnya itu ada 5. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu ada gangguan fungsi kognitif. Yang kedua yaitu ada fungsi presipitasi. Yang kedua yaitu ada fungsi emosi. Yang keempat yaitu ada fungsi motorik. Yang kelima yaitu ada fungsi sosial atau kesepian. Di sini saya akan jelaskan sedikit yang tentang yang ringkas saja biar mudah dipahami ya Pak Bu. Untuk dari klasifikasinya itu sendiri, untuk nah, untuk klasifikasinya itu sendiri, maaf Bu, tadi bukan manifestasi klinis. Untuk
untuk manifestasi klinisnya itu sendiri, yaitu ada gangguan fungsi kognitif, yaitu perubahan daya ingat, cara berpikir magis, primitif, bentuk pengorganisasian bicara seperti itu. Yang kedua yaitu ada fungsi presipitasi, yaitu seperti halusinasi ya Pak Bu. Yang ketiga yaitu ada fungsi emosi, yaitu tidak sesuai, reaksi berlebihan atau tidak ber atau datar, afek datar biasa kita ini ya Pak Bu dengar. Nah seperti itu. Untuk yang keempat yaitu ada fungsi motorik, yaitu gerakan tiba-tiba dan spontan, gerakan yang diulang-ulang tidak bertujuan. Maksudnya itu ada tindakan atau pengulangan kata secara berulang-ulang ya. Yang keempat yaitu ada yang kelima yaitu ada fungsi sosial atau kesepian. Itu yaitu atau biasa yang kita sebut isolasi sosial ya. Untuk itu yaitu menarik diri dan harga diri rendah. Dalam tatanan ini yaitu biasanya gangguan isi pikir, waham, dan halusinasi seperti itu ya. Sebentar lagi kita selesai Mbak Bu. Baik, untuk klasifikasi itu macam-macam dari waham itu sendiri. Apa sih, ada berapa macam seperti itu ya Pak Bu. Nah untuk macam-macam dari waham itu sendiri yaitu ada 7. Nah yang pertama yaitu ada waham kebesaran, yaitu meyakini bahwa dirinya memiliki kebesaran atau kekuatan khusus. Nah seperti itu, biasanya itu seperti ini yang tadi saya contohkan. Saya ini pejabat di kesehatan, atau saya punya tambang emas, seperti itu adalah waham kebesaran. Yang kedua yaitu ada waham curiga, yaitu meyakini bahwa seorang atau kelompok yang berusaha merugikan atau mencederai. Contohnya itu seperti saya tidak tahu seluruh saudara saya ingin menghancurkan hidup saya karena iri dengan saya. Maksudnya tuh waham curiga tuh selalu berpikir yang tidak bagus tentang orang-orang, siapapun, bisa teman, ayah, seperti itu. Maksudnya kita selalu berpikir bahwa orang-orang ingin selalu mencelakai kita. Benar. Yang kedua yaitu ada waham agama, yaitu memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan. Contohnya misalnya seperti ini, kalau saya mau masuk surga saya harus menggunakan pakaian putih setiap hari. Nah itu waham agama itu meyakini terhadap suatu keyakinan kayak gitu. Contohnya yang tadi saya sudah contohkan. Untuk yang keempat yaitu ada waham somatik, yaitu meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuh terganggu atau mengalami suatu penyakit. Maksudnya tuh untuk waham somatik itu diri kita menganggap bahwa apa yang ada di tubuh kita itu mengalami suatu penyakit, padahal pada kenyataannya tidak. Contohnya itu seperti ini. Misalnya saya sakit kanker, padahal pada kenyataannya pada saat diperiksa ke laboratorium tidak ada penyakit kanker. Atau contohnya itu saya memiliki sakit jantung, padahal pada saat dilakukan pemeriksaan tidak sakit jantung. Nah itu tadi masuk dalam waham somatik. Untuk yang kelima yaitu ada waham untuk yang kelima yaitu ada waham sisi pikir, yaitu keyakinan bahwa pikiran orang lain yang disisipkan ke dalam pikirannya, seperti itu ya. Untuk yang keenam yaitu ada waham nihilistik, yaitu meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia dan meninggal. Maksudnya itu kita berpikir bahwa kita itu sudah meninggal, padahal pada kenyataannya kita
kita masih ada nyeri ya. Ya seperti itu mas. Ini misalnya ini kan di alam kubur ya, semua yang ada di sini adalah roh-roh. Nah itu biasanya pada orang-orang yang mengalami waham nihilistik atau dia berpikir bahwa dirinya sudah meninggal seperti itu. Nah untuk yang terakhir yaitu ada waham kontrol pikir, yaitu keyakinan bahwa pikiran dikontrol oleh kekuatan dari luar. Maksudnya tuh kita berpikir bahwa kekuatan kita itu dikontrol oleh orang-orang dari luar seperti itu ya. Oke, masih ingat tadi apa saja klasifikasi dari waham? Ada 7. Oke, yaitu ada waham agama, kebesaran, curiga, somatik, sisi pikir, nihilistik, dan kontrol pikir. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pengobatan. Nah, untuk pastinya kalau kita sudah tahu bahwa apa sih itu waham, apa definisi seperti itu, kita ingin tahu gimana caranya biar sembuh dari waham itu sendiri. Nah, untuk itu ada berbagai macam, yaitu ada salah satunya dengan farmakologi. Untuk farmakologi itu obat-obatan yang biasanya diminum pada pasien-pasien yang ada di sini. Nah, itu sudah termasuk cara agar kita terhindar atau cara agar kita sembuh dari waham itu sendiri. Untuk obat-obatannya kita sudah berikan yang terbagus nanti biar cepat sembuh seperti itu ya. Untuk selain dari obat-obatan itu sendiri, yaitu bisa juga dilakukan dengan psikoterapi, yaitu dengan terapi-terapi atau dengan melakukan kegiatan keseharian agar kita semua tidak terus-terusan murung seperti itu ya Pak Bu. Sudah paham? Jadi kita sudah bahas banyak banget ya. Ada tentang pengertian apa itu waham, ada proses terjadinya waham, ada penyebab, ada faktor posisi, faktor presipitasi, ada manifestasi klinis, ada klasifikasi waham, ada juga untuk pengobatannya. Untuk di sini Bapak dan Ibu sudah paham? Pas ya Pak Bu, ini sudah 10 menit. Sekarang saya balik nanya ya. Untuk apa sih itu waham kebesaran? Ada masih ingat waham kebesaran? Nah, ya, baik ya, benar sekali. Waham kebesaran yaitu individu atau seorang meyakini bahwa ia memiliki kebesaran, kekuatan, atau pikiran bahwa ia adalah seorang pejabat, ia adalah seorang presiden misalnya, seperti itu. Nah, benar sekali. Untuk waham agama, nah benar sekali, seperti yang tadi sudah saya contohkan ya Pak Bu. Waham agama itu contohnya itu seperti seseorang berpikir bahwa kalau dia mau masuk surga berarti dia harus menggunakan pakaian putih setiap hari, seperti itu ya Pak Bu. Nah, sudah cukup ya untuk sharing-sharing kita pada hari ini. Sudah cukup. Ini saya bagikan kertas yang berisikan tentang waham, semuanya nanti bisa dibaca-baca ya Pak Bu. Cukup sekian ngobrol-ngobrol kita pada hari ini, bisa kita lanjutkan lain waktu. Selamat siang Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Pada hari Kamis telah selesai dilakukan pendidikan kesehatan pada pasien waham. Pada saat dilakukan pendidikan kesehatan pada pasien waham, pasien-pasien yang mengalami waham nampak kooperatif dan mereka bisa tanya jawab ataupun bisa memberitahu informasi yang mereka punyai untuk disampaikan kepada kami. Tanda tangan Perawat Astrina.